bacalah, katakanlah Allah. Lalu bukan pakai fa, thumma, kemudian. Kenapa tidak pakai fa? Karena thumma menunjukkan space yang panjang. Bacalah Allah dalam waktu yang lama, dalam waktu tertentu. Thumma, baru kemudian zarhum, tinggalkan mereka. Ini dalil orang-orang zikir khafi, zikir qalbu. Kenapa zikir qalbu? Perlu angka, perlu waktu. Ini dalilnya. Ya, kalau nggak perlu waktu, nggak perlu angka, kulillah dharhum, langsung. Tapi ayatnya kan nggak begitu ya. Wa hadhihi nisbatu siddiq al-azam, inilah sanad kita Naqsyabandiyah, ya, Siddiqiyah al-azam, ya. Akhadhaha batinan, yang diambil oleh baginda Nabi Muhammad SAW dari Nabi secara batin. Ketemu zahir beliau, tapi juga diambil secara batin. Wa hadha huwa adz-dzikru alladhi uqira fi qalbihi. Zikir Allah, Allah inilah yang tersimpan di dalam dadanya. Wa ana bihi liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang dimaksud baginda sallallahu alaihi wasallam dari kalam Allah. Ma faddalakum Abu Bakrin bi kasrati saumin wala salatin. Kelebihan Abu Bakar itu bukan karena banyak salat, banyak zikir, bal bi syai'in wuqira fi qalbi, tapi karena sesuatu yang wuqira, yang tertancap di dalam kalbunya. Kata wuqira itu di Quran kan misalnya bal fi adhanina waqrun, di dalam telinga kami ada waqrun. Ada waqrun, apa arti waqrun? Sumbatan. Kalau wuqira, kalbunya diisi, mulia, diisi dengan lafaz Allah. Coba perhatikan ayat, wala dzikrullahi akbar, dan sungguh sebutan Allah itu besar. Maka kalau belum terasa getaran besarnya di kolbu, jangan-jangan kolbunya belum kenal siapa yang dia baca, belum kenal dengan yang punya nama. Kalau belum kenal, gabunglah dengan yang sudah kenal, ya. Moga-moga kolbunya ikut bergetar. Puasa berhari raya dengan melihat bulan, ya. Di luar itu ijtihad, imma mukhti wa imma musib, bisa salah bisa benar, dan kita tidak boleh memaksakan orang dengan manhaj kita. Baik. Amma talqin wa sanaduh, adapun talqin dari laqana yulaqqinu, artinya membimbing kalimah zikir atau bacaan-bacaan tertentu dari seorang pakarnya, gurunya kepada muridnya. Begitu juga sanad, falamma kanatis suhbah min lawazimihi wa syurutih. Sebelumnya kalau ingin terkoneksi dengan thariqah disebut ahlut thariq, orang thariqat, mesti apa? Suhbah. Apa arti suhbah? Bersahabat, bergabung, berkomunitas, bukan tabarruk. Jadi intisab qawi laisa bit tabarruk lakin bis suhbah. Kekuatan, jadi kita terhubung kepada ahli thariqah mesti suhbah, mesti bersahabat dengan mereka, ya. Al mar'u ala dini khalili, seseorang itu sahabatnya siapa, itulah dia. Maka sebagus apapun seseorang, jika komunitas dia, jika kelompok yang dia sambangi, dia hari-hari, dia akan mengikuti kelompok itu. Illa idza kana qutuban, kecuali dia seorang kutub, fahuwa ummatun wahidah,
maka dia jadi satu umat. Ya. Jadi kalau ada orang dia sudah kutub, dimanapun dia ada orang ikut dia. Kalau enggak, dia ikut orang. Karena kita tahu kita bukan siapa-siapa, maka berhati-hati. Falyanzur amman yusahibuh wa amman khaliluh. Ya, wa man khaliluhu wa man sahibuh. Ya, perhatiin siapa guru, teman kita, siapa sahabat kita, siapa komunitas kita, grup channel apa yang kita ikuti, grup WhatsApp apa yang kita join. Ya, anta WhatsAppuka. Ya, kamu adalah grup WhatsAppmu. Wa anta TikTokuka. Kamu adalah TikTok yang kamu tonton. Anta wa channeluka. Bahasa Arab apa tuh biar namanya? Jadi karena sohbah dan menjadi salah satu cara intisab, wa kanal intisab ila syekh. Nah, maka intisab kepada syekh secara sempurna innama yahsul bitalqin wa ta'lim min syaikhin ma'dhun ijazatuhu. Jadi disebut berguru kepada seorang syekh tariqah, disebut aswaja ahlu sunnah bertasawuf, bukan bertabarruk. Mesti dia mendapatkan talqin dan ta'lim dari syekh yang ma'zun, yang dapat izin, ijazahnya sahih, ijazahnya benar, mustanidah ila syekh, yang berasal dari syekh yang sebelumnya, sahibi tariqin, yang bersambung kepada imam tariqah. Jadi disebut tariqah Naqsyabandiyah, maka syekhnya diijazahkan oleh syekh sebelumnya yang dia juga seorang mursyid Naqsyabandi, bukan khalifah murid, bukan wakil talqin. Maka ijazah dari wakil talqin batil. Wakil talqin hanya mewakili talqin. Khalifatul murid ada khalifatul mursyid. Ijazah yang sahih, ijazah dari khalifatul mursyid. Mahma kan umruh, ya, berapapun umurnya gak ada urusan. Kemursidan ini gak ada urusan sama umur ente. Ya, ini umur qalbu, umur rohani, bukan umur jasadiah. Masa umurnya masih muda sudah mursyid, terus urusan ente apa? Hah? Mursyid dia ngangkat dia, ente urusannya apa? Berapa banyak mursyid di Sumatera, di Jawa, di Arab itu diangkat umur muridnya baru 19, 20, 21. Itu biasa. Suka-suka mursyid sebelumnya. Ya, jadi kita nggak boleh protes-protes suka-suka kita. Coba mohon maaf yang sudah di atas umur 40, situ mursyid. Situ ngerti ilmu thariqah. Kenapa tidak mengerti? Karena tidak berguru. Lalu kenapa anak muda umur 20, 21, 22, 27 diijazahkan gurunya? Karena dia berguru lebih dahulu dari kita. Jadi ahsiniz zan fa illam tafhan faskut. Kalau tidak faham diam. Ya. Jangan kemudian ngotot, ya. Kecuali ente buat thariqah sendiri. Ya. Thariqah tua-tuaan. Ya, benar. Jadi kalau udah 40 baru dapat ijazah. Wah, bentar lagi ada yang sudah expired berarti nih. Udah lewat 40, gak dapat ijazah. La, ya. Al-ibrah laisa bis-sin. Jadi kita berhukum dengan hukum umur jasad. Hukumnya intisab ruhiyah. Ya, terhubungnya rohani dengan rohani. Maka kalau antum ditalkin, dibimbing, ditegur oleh mursyid yang muda, terima dia itu tua. La'annal mursyid wa in kana syaban kana syaikhan.
Mursyid itu kalaupun masih muda umur jasadnya, kalau udah diangkat gurunya maka dia tua. Tubuhnya masih muda, tapi batinnya sudah tua ya. Makanya boleh galak dia, kayak yang di samping aneh ini. Syekh sahibut tariqah huwa ila Nabi alaihi salam, tersambung kepada ruhaniyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada imam tariqah itu yang buat-buat tariqah sendiri. Tariqah dia mesti bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ada pertanyaan, kok zikir tariqah ente nggak ada di Sahih Bukhari? Ini orang sama dengan ngomong gini, kamu ikut Bukhari apa Syafi'i? Nah, sama dengan begitu. Itu pertanyaan yang keliru, datang dari orang jahil baru hijrah ya. Kan sudah ada Sahih Bukhari, ngapain ikut Imam Syafi'i? Ngapain dia ikut Syafi'i? Dia tidak tahu bahwa Imam Bukhari itu murid dari muridnya Imam Syafi'i. Itulah zaman now ya, orang berkalam sebelum dia faham ya. Imam Bukhari meriwayatkan zikir versi muhaddithin, ahli riwayat. Sedangkan Imam Syafi'i meriwayatkan sholat zikir versi ahli fiqih. Benar nggak? Makanya Imam Syafi'i tidak ikut Bukhari karena Bukhari belum lahir. Imam Syafi'i mengikuti faham gurunya, bukan mengikuti riwayat gurunya. Oleh karenanya, Imam Syafi'i ketika Imam Malik membid'ahkan jahar basmalah atau sir basmalah di dalam sholat, nah Imam Malik di Madinah, beliau menolak riwayat itu. Kenapa? Beliau mendapat faham yang lebih besar, yang lebih banyak, bahwa jumhur ulama salafus saleh mereka yaqra'una bi basmalah, baca basmalah dalam sholat. Ya. Quran itu yang lebih mengerti ahli hadis, ahli fikih atau ahli qiraat. Quran. Siapa yang lebih ngerti? Ahli hadis, ahli fikih atau ahli qiraat? Kalau baca Quran. Oke, ahli qiraat. Maka jika berbeda riwayat ahli hadis dengan ahli qiraat cara baca Quran, kita ikut siapa? Ahli? Kata ahli hadis, riwayat Imam Malik, Nabi la yaqra, la yazkur bi bismillahirrahmanirrahim, tidak baca bismillah dalam Fatihah. Kata Imam Syafi'i, enggak, saya ketemu ahli qiraat semua ijma bismillah bagian dari Fatihah. Maka yang dimaksud di riwayat itu Nabi memulai Quran salat dengan surat Alhamdulillah. Surat Alhamdulillah itu nama lain dari surat Al-Fatihah. Bukan berarti memulai dari Alhamdulillah sebelumnya apa? Bismillah. Paham di situ? Dalam bab zikir ikut ahli hadis atau ikut ahli tarekat sufi. Jika terjadi perbedaan riwayat antara ahli hadis dengan sufi dalam teknik berzikir, siapa yang antum ambil? Mesti ahli sufi, karena mereka yang meriwayatkan zauqnya zikir, sedangkan ahli hadis hanya meriwayatkan zahirnya zikir. Kaifiyat zikir la ilaha illallah, afdalu zikri la ilaha illallah, hadis riwayat Imam Tirmizi. Zikir paling afdal la ilaha illallah. Coba antum baca la ilaha wa la ilaha wa la. Ada rasa gak? Kenapa tidak ada rasa? Karena riwayat ahli hadis tidak menyebutkan tata cara Nabi membaca. Ayyuhan nas qulu la ilaha illallah la'allakum tuflihun. Bacalah hai manusia la ilaha, kamu pasti beruntung. Kamu pasti falah. Ya dokter falah.
Jauh-jauh beliau nih dari negeri paling timur ini yang ikut di sini ya. Bagaimana cara bacanya Nabi SAW? Nah, itu yang ditalqinkan. Tidak ada dalam ijazah muhaddisin, ahli hadis. Tidak ada dalam ijazah ahli fiqih. Tidak ada dalam ijazah ahli kalam. Maka aqsitu, ya, berbuat adillah. Allah itu cinta dengan orang yang adil. Kok giliran Quran ahli qiraat, giliran sholat ahli fikih, giliran riwayat ahli hadis, giliran tata cara zikir gengsi mau belajar ke ahli tasawuf. Fa anta mahrumun an hazihi ni'am. Maka orang begitu tertolak, tertahan daripada nikmat lezatnya zikir. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir paling nikmat la ilaha. Sudah nikmat belum zikirnya? Kalau belum, wajib talqin. Saya sudah talqin, kadang nikmat, kadang tidak. Oh, yang salah bukan la ilaha illallahnya. Lidah kolbumu sariawan, obati dulu dengan zikir lataif. Diobati dengan zikir lataif sampai sembuh, pasti nikmat la ilaha. Makanya setelah lataif diberi zikir la ilaha nafi isbat. Betul nggak? Itu nikmatnya bukan main. Membuat bulu roma berdiri, tubuh bergetar, kolbu, Masya Allah. Rindunya kepada yang punya nama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana dzikru la yufidu faidatan tammah illa bitalqin wal izn. Maka zikir tidak berfaedah dengan faedah yang sempurna kecuali dengan talqin langsung dan izin. Oh, ada yang dapat talqin online tapi nggak dapat izin, maka dapat faedah tapi tidak tamah, tidak sempurna. Ada yang saya udah talqin Bu ya, online, tidak tidak sempurna. Wal izin, oh main talqin aja musim kampanye kan. Ahli silsilah tidak ridha antum jualan talqin musim kampanye. Dunia akhirat enggak ridha. Hatta tatuba ila Allah taubatan nasuha. Sampai engkau tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau antum orang thariqah, nanti di musim kampanye mau berpolitik, silakan berpolitik. Kita nggak larang, karena Islam tidak mengharamkan fardu kifayah berpolitik itu. Tapi jangan jual-jual simbol ini. Ahli silsilah yang zahir dan batin, yang hidup dan mati, mereka nggak ridha. Ya, untuk kepentingan 5 tahun ente main talqin-talqinan, main pegang-pegang dada segala. Ya. Makanya la yubarak. Orang yang mempolitisasi simbol-simbol rohani ini tidak diberkahi. Ini bab Jalaliyah Buya Al-Dom ini lagi kejirim kita. Bal ja'alahu al-akthar syartan. Bahkan jumhur mayoritas ulama menjadikannya syarat sah, bukan syarat sempurna. Nah, itu bab Jalal, itu babnya Buya Al-Domi. Kalau bab Buya Asfi, la yufidu faidah tamah, tidak sempurna bro. Kalau ini sah, aneh di tengah-tengah aja. Wa kana Syekh Fiddin muqaddamun apa itu ya? Muqaddamun nasab alal abbi fittin kama qala ba'duhum nasabun aqrabu fi syar'il hawa bainana min nasabin min abawai. Jadi kata beliau, ini ijma' ahli rohani. Syekh rohani dalam membimbing murid itu lebih telaten, lebih teliti, lebih penyayang, lebih
sungguh-sungguh daripada ayah biologis. Betul nggak? Coba mohon maaf, orang tua antum kalau bukan mursyidnya, atau kalaupun dia mursyid, yang mendidik sedetail beberapa hari ini, seperti beliau-beliau membimbing beberapa hari ini, ada nggak? Orang tua jasad. Bukan berarti kita merendahkan orang tua jasad. Orang tua jasad punya makom sendiri. Birrul walidain tetap berbuat baik kepada orang tua. Tapi yang sampai mendidik dari tadi masih tertidur rohaninya, sampai merangkak, sampai jalan sendiri, sampai mampu berzikir sendiri, itulah guru. Maka muqaddamun, guru itu kebaikannya lebih utama daripada kebaikan orang tua jasad. Maka hak dia sebenarnya lebih dahulu dari haknya orang tua jasad untuk dihormati dan dipatuhi. Tapi adabnya orang tua rohani, jika si murid sedang berhadapan dengan orang tua jasad, selalu mengatakan, kalian dahulukan orang tua yang di rumah. Selalu begitu. Ya. Salam salim ma'ani. Udah cium tangan belum sama orang tua yang di rumah? Gitu. Begitu adabnya seorang ayahanda rohani. Ya. Oleh karenanya, ayuhal ikhwah, jangan juga merendahkan ayah yang di rumah. Laulahu ma kunna mawjudin. Ya, kalau bukan karena mereka, gak asbab mereka, kita gak ada juga. Ya. Maka orang tua itu wasiat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana saliku labudda lahu min mursyidin hissi. Ya, ini hati-hati. Salik mesti dia punya mursyid dalam beberapa kategori. Satu, mursyid yang hissi, mursyid yang zahir jasadnya ada. Oh, gimana kalau mursyid sudah meninggal? Antum harus punya yang kedua, ma'nawi, yaitu ilham. Punya nggak? Diajarkankah semasa beliau hidup cara mengakses ilham? Jika tidak, carilah mursyid hissi, mursyid yang zahir yang baru lagi. Masa berguru kepada yang sudah mati? Kecuali antum diajarkan cara mengakseskan ilham, maka guru itu tidak pernah mati. Disinilah perbedaan muncul pada murid-murid. Jadi jawabannya tidak satu jawaban. Misalnya ada orang nanya, Pak, saya punya mursyid meninggal. Nanti nanya lagi yang kedua, saya punya mursyid meninggal. Apa jawabannya? Jawabannya dua. Jika engkau telah Allah berikan izin dengan bimbingan guru terdahulu untuk mengaktifkan ilham, Syekh Ma'nawi disebut juga Syekhul Ghaib oleh Najmuddin Kubrawi, maka engkau boleh tidak mencari guru yang baru. Cukup guru yang lama. Ya, ini ngotot, fanatisme muncul, fanatisme thariqah. Guru sudah meninggal. Ya. Kaifiat cara mendapatkan maknawi ilham belum dikasih. Ngotot, saya cukup guru yang lama. Itu namanya berguru kepada yang dalam posisi kamu, guru itu mati. Tapi di posisi murid yang lain, gurumu itu masih hidup. Paham maksudnya? Nah, murid yang lain, mereka sudah wusul. Maka mereka tidak perlu lagi nyari syekh yang hissi. Wa husnul tafaqquh fil kitab wa sunnah. Ya. Dan guru itu salah satunya adalah bagusnya pemahamanmu dalam membaca, memahami kitab dan sunnah. Sudah bagus belum cara memahaminya? Nah, di sini banyak yang tergelincir terus ngomong gini, sudahlah baca kitab Ihya aja, nggak usah bertarekat. Sedangkan penulis kitab Ihya bertarekat.
Wa ijma'il ummah ma'a tayaqquz wa tafakkur bi musa'adati at-tawfiq wal lutfi wal inayah أو يغنيه الله تبارك وتعالى عن ذلك كله بمنح من فضله وجذبة بما يصل من غير مشقة وجب ذكر الأسانيد في كل الطرق إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. Jadi ijma' umat dengan penuh kesadaran, iktibar, tafakkur, dan dengan musa'adah, hidayah, kelembutan dan bantuan Allah, atau yang Allah cukupkan dari semua itu dengan minah, jamak dari minha, anugerah-anugerah dari keagungannya, dan jazbah, tarikan-tarikan yang yasilu min ghairi masyaqqatin, ada orang yang wusul tanpa perlu masyaqqah, wusul tanpa perlu khalwat 10 hari 40 hari, ada nggak? Berdoa ya, berdoa ya. Pantas nggak? Karena kalau nggak pantas jadi majzub, jadi hilang akal sehatnya. Kalau nggak pantas menjadi orang yang disebutkan di sini. Bukan berarti majzub itu mazmum. Majzub itu ada yang masih sabit akalnya, ada majzub yang suliba anhu aqluhu, yang akalnya dihilangkan. Ya. Kalau masih sabit akalnya, rata-rata jadi malamatiyah, menzohirkan yang aneh-aneh. Ya. Maka wajib menyebutkan sanad setiap tariqah yang bersambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa? Nah, makanya kita tampilkan itu. Ya. Itu bukan bab riya dan sum'ah. Itu karena hasil daripada mutola'ah karya-karya para ulama. Wajib menyebutkan sanad. Nah, itu di tulisan itu menyebutkan sanad. Ya, di sana sini perlu ada perbaikan, namanya dibuat di aplikasi, kadang kebalik-balik, kadang ya. Nanti kita ada yang saya mau revisi itu ya. Wa'lam, nah ketahuilah, anna man lam ya'rif abahu wa ajdadahu fit tariq fahuwa matrud. Yang tidak mengenal ayahanda rohaninya, kakek rohaninya, paman rohaninya, saudara rohaninya, maka dia tertolak. Inilah asbabnya kenapa Buya Asfi, Buya Al-Dami sering membacakan nazam silsilah. As'aluka Allahumma ya Allahu bisirri sirri dhati ya Guthahu thumma bi Jibrila fabil masduqi khairul wara turran fabis siddiqi. Jibril, Nabi, Siddiq, Abu Bakar Siddiq. Summa bi maula al-Mustafa Salmani faqasimin fa'jafar ilfani. Paham Arabnya? Anggap aja lah paham ya. Itu menyebutkan, dan setiap menyebutkan nama aulia Allah, anbiya Allah, turun barakah. Ya. Jadi kalau saudara-saudariku zikir kok kolbu, kok hati keras, sebut nama Nabi, nama wali-wali. Lana fi dzikrihim zikrullah. Dalam menyebut nama Nabi, engkau akan dihantarkan dalam mengingat Allah. Dalilnya apa? Riwayat Ahmad, riwayat Ibnu Majah, riwayat para imam. Ya. Man awliyaullah, siapakah kekasih Allah itu? Wali Allah itu siapa? Man idza ru'u dzukirullah. Yang jika engkau ingat, engkau pandang, engkau kenang, engkau dihantarkan mengingat kepada Allah SWT. Itulah dalil rabitah, dalil tawassul, dalil tabarruk. Ya, jadi nikmati kalau orang baca nazam. Ya, iktikadkan nurullah mengalir lewat guru melimpah kepada kita. Insya Allah dapat berkahnya. Tapi kalau sudah ngomong, panjang lagi ini, kakiku sudah sakit ini. Kalau sakit, ganti posisi, tidak masalah. Kan duduk begitu nggak wajib. Ini kan duduk tawarruk kiri itu hanya anjuran. Nggak sanggup, cari duduk yang paling nyaman. Tapi yang penting tidak bersandar, apalagi menyandar kepada yang di samping. Ya.
Maka kalau dibalik, siapa yang kenal gurunya, kenal ayahanda rohaninya, kenal sanad gurunya, silsilah gurunya, fahuwa maqbul, maka dia diterima. Ya, ngaku-ngaku Naqsyabandi, ngaku-ngaku Syazili, ngaku-ngaku Qadiri, gurunya nggak ngakuin. Maka sedihlah orang yang ngaku mursyid padahal tidak diangkat. Kenapa? Yang diangkat pun belum tentu langsung diterima. Pasti ditanya-tanya dulu. Kamu benar mursyidnya Syanu? Nah, dapat izin dari siapa? Ini main angkat-angkat aja sampai ada yang ngangkat Imam Mahdi ya. Berarti dia lebih tinggi dari Mahdi. Ya toh, dulu kita masih samha. Kita husnuzon terus, baik sangka terus. Kali lagi ahwal. Ngangkat Imam Mahdi bro. Imam Mahdinya kalah dengan 02. Allah maghfir wastur. Semoga Allah tutup. Ya, semoga dia minta maaf, minta ampun kepada Allah. Karena tidak semua isyarat yang antum dapat setelah zikir itu dari Allah. Tapi di dalam zikir baru dari beda nggak? Jadi isyarat itu fi zikrillah, bukan ba'da zikrillah. Setelah zikrullah, zikru ma ghairillah. Setelah ingat Allah, ingat selain Allah, syaitan. Tapi kalau isyarat di dalam zikrullah baru. Jadi kita nggak rela thariqah dinisbatkan dengan yang begitu. Makanya saya nahan-nahan diri. Tapi sekarang kita keluarkan aja. Sehingga jelas yang zahir, yang batin, yang putih dan hitam. Bab Jalaliyah Buya Al-Domi. Gara-gara dekat Buya ini. Tanggung jawab Buya. Wa kalamuhu da'wa. Kalam dia hanya ngaku-ngaku, ghair maqbulah, tidak diterima. Kenapa? Dia nggak kenal kok. Wa rubbama intasaba ila ghairi abihi. Ada juga yang dia menasabkan rohaninya bukan kepada ayahanda rohaninya. Ya, ada kejadian. Dia dibimbing oleh mursyid fulan, dijazai oleh mursyid fulan, cuma mursyid fulan ini kurang keren. Gengsi. Ambil ijazah tabarruk dari syekh fulan yang lain. Maka dikatakan akhastu an syekh fulan tsani. Saya ngambil dari fulan yang kedua ini biar keren. Jadi ternyata tadlis itu Bu ya, tidak hanya di kalangan ahli hadis. Tadlis itu kan mengelabui sanad biar keren, tadlis taswiyah. Itu juga terjadi di kalangan ahli thariqah. Itu terjadi. Fahuwa kazibun minal kazzabin. Nah, itu murid pembohong. Na'udzubillah min. Ya, tapi kalau antum nanti gengsi sama aneh nggak apa-apa, hapus saja. Nggak apa-apa. Kan kita masih muda, we. Belum 40 katanya. Sejak kapan lah istilahnya begitu muncul? Kaidah buat sendiri. Orang thariqah aja gak buat kaidah begitu ya. La'anallahu man intasaba ila ghairi abi. Hadis yang sahih, Allah melaknat orang yang menisbatkan dirinya bukan kepada ayahnya. La'ana itu artinya murka. Apa tanda Allah murka? Jika ada orang tua jasad kita, lalu kita bernisbat kepada bukan kepada orang tua jasad, orang tua asli, marah nggak? Marahnya orang tua biologis karena kita tidak mengatakan dia ayah kita. Itu awal dari kemarahan Allah. Sama. Orang tua rohani marah kepada antum. Itu awal dari kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati, ini bukan nakut-nakutin ini. Ini memang menakutkan. Ya. Itu sebabnya untuk beberapa kasus besar sebaiknya murid cukup satu mursyid. Tapi kalau sudah mampu memilah bab ini, fakhuz amman syi'ta,
bergurulah kepada siapapun. Ya, bisa membedakannya? Oke. وقد أجمع السلف كلهم على أن من لم يصح له نسب القوم ولا أذن في أن يجلس للناس لا يجوز له تصدر إلى إرشاد الناس. Sebagaimana di kampus Buya Aldomi ini ngajarnya bukan S1 loh, ngajarnya S3, ngeri nggak? Coba di mukanya ada, di wajahnya ada tulisan S3? Nggak ada, tapi dia punya sanad, punya ijazah S3. Coba Arif, guru olahraga, boleh nggak ngajar S3? Nggak boleh, walaupun badannya lebih kuat dari Buya Aldomi. Kenapa? Nggak dapat ijazah. Itu imitasi dari hukum tarikat dan hakikat. Duluan orang tarikat pakai istilah begitu. Kalau kamu tidak dapat ijazah gurumu, tidak boleh engkau buka zawiyah surau tariqah. Paham maksudnya situ? Kalau mau buat cukup majlis zikir, bukan majlis tariqah. Kan gengsi nanti tanya orang, talkinkan dong guru. Gengsi, takut nggak disebut mursyid kan? Apa sulitnya ngaku kita murid? Karena setahu kami keberkahan kalau kita ngaku murid. Dan rahmat Allah jauh dari antum kalau antum jarang nyebut nama mursyid. Jadi ada orang berbangga dia punya kiai, kiainya nggak pernah nyebutin sanadnya. Akullak syaikhuka ghair mubarak. Gurumu tidak diberkati. Wa in kana masyhuran, walaupun dia dimasyhurkan sesaat. La yubarak. Kenapa? Dia nggak menghargai gurunya. Gimana dia mau dihargain oleh orang setelahnya? Inilah nasib majelis-majelis zikir yang tidak terhubung kepada sanad thariqah. Mati ketua majelisnya, guru majelisnya, mati juga majelis zikirnya. Ya? Dan Indonesia sudah menyaksikan itu berkali-kali. Kok nggak paham juga? Ya? Kok nggak paham juga? Jadi canggih nggak sistem thariqah itu? Canggih. Lebih canggih, lebih dahulu dari pasca sarjana yang ada di kampus-kampus. Ada ijazah, ada sertifikasi. Ternyata dosen-dosen ini mesti juga di training. Ilmunya nggak boleh mentok. Ya kan? Sekarang banyaklah mursyid minhah rohaniyahnya mentok. Makrifat yang ada dalam dirinya sudah mentok. Tahu mentok? Tatumbua. Udah gak bergerak. Kenapa? Karena dia tidak mau di training ulang. Dia lupa di atas langit ada langit. Di atas syekh dia ada syekh yang lebih hebat. Di atas wali ada wali. Hatta di atas nabi ada nabi. Itu betul gak? Masa di atas mursyid ente gak ada mursyid lain? Gaya bener ente. Mursyid ente pasti gak ngomong begitu. Ente aja yang ngomong begitu. Ya. Emang untuk najahul murid dia harus betul-betul mahabbah kepada gurunya. Tapi dia gak boleh fanatis. Karena ta'assub itu jahiliyah. Fanatisme itu sifat orang jahiliyah. Sifat orang picik. Mahabbah syai' akhar. Orang cinta itu kolbunya luas, akalnya lepas. Ya. Wala ya'khudha 'alaihim ahdan, tidak boleh ngambil sanad dari orang tabarruk. Hati-hati. Nanti jadi beruk ente. Wala yulaqqinahum dzikran wala syai'an min at-tariq. Nggak boleh juga orang-orang itu dia mentalqin. Karena menonton di YouTube ada prosesi talqin, cobain ke murid. La yajuz ya akhi. Sama dengan saya melihat ada praktek kedokteran di YouTube, lalu boleh nggak saya mempraktekkan sendiri? Boleh nggak?
Ini kan ada ahli bekam nih, Dazal nih, sama anaknya Bang Halim juga namanya nih. Ya. Kalau kita habis nonton cara bekam, boleh nggak langsung praktek? Kan nggak boleh, mesti dibimbing langsung kan. Betul nggak, Cigu? Cigu olahraga nih, sport nih. Ada peragaan di TV, cara lompat jauh. Boleh nggak langsung dikerjain? Enggak, mesti ditalkinkan. Bayangkan, lompat fisik mesti ditalkinkan, dibimbing, dan didampingi. Apalagi lompat rohani. Ya, masuk? Soalnya jadi kalau ada orang ini, ajaztuka jami'at turuq sufiyah, aku ijazahkan engkau semua tarekat sufi. Boleh nggak dia langsung ijazah orang? Itu namanya ijazah ammah tabarruk, bukan ijazah tarbiyah. Dia boleh ngijazahin, tapi nanti cuma ammah, tidak boleh khassah, tidak boleh tarbiyah. Dia hanya boleh ngijazahkan wirid, bukan talqin. Nah, ini bedanya, Buya. Jadi nanti Buya kalau dapat ijazah nih dari Buya Dawami, ajaztuka khamsina tariqan, ijazahkan kau 50 tariqah. Kan nggak pernah ditarbiyah, nggak pernah suluk, maka hanya boleh mengijazahkan nanti ijazah ammah. Boleh ngamalkan wiridnya, tapi tidak boleh buka zawiyah untuk tarbiyah itu. Itu sebabnya walaupun saya dapat ijazah ammah, hampir semua tarekat yang ada, tidak semua ya, hampir semua tarekat yang ada, tetap kalau kita buat khalwat kita Naqsyabandi. Ya. Kenapa? Karena saya dididik dengan Naqsyabandiyah. Hizibnya hizib Syazili, zikir jaharnya sama Qadiri. Tetap kita pakai itu walaupun kita dijazakan ammah tarekat yang lain. Paham maksudnya ya? Jadi nggak gaya-gayaan juga. Oh, aneh kayaknya punya ijazah di tarekat anu, cek dulu lah di perpus. Nggak begitu. Jadi walaupun di belakang nama saya Syadzili, tapi saya Naqsyabandi. Ya. Syadzili itu kemakrifatannya. Kalau thariqah khalwatnya tetap Syadzili. Tetap Naqsyabandi. Ya. Zikir jaharnya tetap sama Qadiri. Enggak keluar dari situ. Hizib kita nggak keluar dari Syadzili. Ya. Dan ini tidak ada talfik karena dia punya kamar masing-masing. Ya, la talfik. Boleh talfik kalau antum tahu caranya. Jadi mujaddid dulu, jadi pembaharu dulu, berani. Faiz berani, Faiz. Kayak bener. Udah begini aja dia. Gabil tuh. Karena rahasia bertorikoh itu bukan gagah-gagahan, Qadiri-Qadirian, Naqsybandiyan, Syadzilian. Bukan itu. Ila rahi, ila hadrati, ila ruhi. Bukan itu. Itu cuma mazahir. Ya, itu boleh berubah. Makanya Buya Asfi ini ngerjain antum dari awal nih. Beda sholat, udah beda aurat. Ya. Sakit pala lah. Kawan-kawan yang biasa kita manjakan dengan satu model kan. Tahun lalu hanya satu model, biar itu masuk ke alam bawah sadar. Orang sebelum perbandingan mazhab harus menguasai satu mazhab. Ya. Betul gak ya? Anak-anak yang berangkat ke Mesir atau masuk UIN IAIN belajar perbandingan mazhab, Syafi'i pun belum beres. Apa yang mau dibandingkan? Apa yang mau dibandingkan? Ya. Jurusan MAK, Madrasah Aliyah Keagamaan, atau jurusan apa lagi? Ya, sejenis itulah ya. Pindah ke masuk UIN, IAIN, jurusan perbandingan mazhab. Matan takrib pun belum khatam, bro.
Matan takrib yang cuma 30 halaman belum khatam. Ente mau muqaranatul mazahib, mau perbandingan mazhab. Satu thariqah pun belum beres, mau ngambil thariqah yang lain. Itulah kejadiannya. Ya. Jadi karena sibuk dengan mazahir, gaya-gayaan, dan akullak ya, laisa lit-tariqah, laisa lis-sufi libasan khasan. Para sufi, para thariqah enggak ada pakaian khusus, enggak. Enggak ada, misalnya Buya ini pakaian thariqah apa nih, Buya? Ini enggak ada. Ini emang karena beliau ini dapat ijazah dari gurunya atau suka berpakaian begitu. Bukan berarti ini pakaian orang thariqah. Bukan itu yang penting. Apa yang penting? Ini dia. إذ السر في الطريق إنما هو ارتباط القلوب بعضها من ببعض إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. Jadi rahasia bertariqah itu terhubungnya kolbu kita yang hina ini dengan kolbu para sadah yang mulia sampai kepada kolbu Nabi yang paling sempurna, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kolbu ini dapat syafaat. Itu yang inti. Maka cukup satu thariqah, wusul terhubung. Jadi wusul itu nyantol kolbu dengan kolbu itu wusul. Karena kalau gerak di sana pasti gerak di sini, gerak di sini pasti gerak di sana. Paham? Itu yang disebut musalsal, atau musalsal itu lebih kuat dari muttasil dia. Kalau muttasil hanya satu sisi, bersambung satu jalur, satu model, satu hal. Kalau musalsal zahir batin. Di sini zikir, di sana zikir. Di sini dapat minhah, dapat ilham, di sana dapat ma'rifat. Duluan mana? Duluan di sana baru di sini. Ya. Jadi kalau kalbu Rasulullah SAW beliau buka, sudah semua ngalir. Jadi apa rahasia berthariqah? Pakai imamah, pakai serban, pakai tasbih, khususian, tawajuhan, zikir keras-keras, jenggot-jenggotan. Enggak ada urusan. Makan enggak bernyawa, enggak, itu cuma zahir. Ya. Jadi boleh enggak suluk dengan makan bernyawa? Boleh, tapi tanggung sendiri. Kita enggak nanggung. Ya. Ila hadratil haq, kalau sudah bersambung dengan kalbu baginda, barulah terhubung masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang diizinkan hadir di hadirat Allah hanyalah orang yang terhubung kepada kalbu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faman lam yadkhul silsilatal qaum fahuwa ghairu ma'dudin minhum. Siapa yang tidak terhubung, terikat dengan silsilah thariqah, maka bukan bagian dari mereka. Jadi jangan ngaku-ngaku aswaja kita sudah sempurna. Ya. Baru tabarruk, ya kan? Baru ijazah amma. Maka orang yang tabarruk, dia masuk pun tabarruk. Orang tabarruk itu ngamalin nggak? Nggak. Kolbunya terikat nggak dengan ijazah tabarruk? Tabarruk itu cuma ngambil berkah. Nggak terikat. Maka dalam tasawuf, dalam thariqah, sebenarnya at-tariqah al-haqiqiyah ma fi tabarruk illa sohbah wal khidmah wal talqin. Nah, keberkahan yang sebenarnya di sini lain dengan tabarruk versi ahli hadis. Nah, karena ahli hadis ingin mungkin ada beberapa ahli hadis bertasawuf, lalu menggunakan prosesi ahli hadis dimasukkan kepada tasawuf. Akhirnya mulakhbat, ya, campur baur lah tabarruk versi ahli hadis dengan tabarruk versi ahli thariqah, padahal ini beda. Ya.
Nah, ciri-ciri antum nih sudah terikat kolbunya sama gurunya. Kalau gurunya ketarik nggak? Gurunya tegur, terima nggak? Atau hatinya ini, wa angkete, awak semua gadang, aleh, ada yang lebih alim. Ada kalimat begitu nggak di kolbu? Berarti belum ngantol. Belum. Nah, jika muncul kalimat itu, yang alim merasa, masa dia nggak alim, ceramain aneh. Ya. Masa dia seumuran sama aneh bimbing-bimbingan. Ya. Saya maunya sama Ar-Razi aja. Emang begitu? Namanya terhijab dengan sosok. Kan ada yang begitu. Dan alhamdulillah saya lihat beberapa hari ini berhasil lah. Walaupun kayaknya berat juga. Berhasil lah. Walaupun al-afu minkum saya telat ya. Mohon maaf. Karena ada satu lain hal yang antum sudah paham ya. Kita mau lihat juga sebenarnya ini para salik ini dia masih terhijab dengan viral YouTube atau sudah irtibat kolbunya dengan silsilatul qaum gitu. Kalau sudah irtibat, hadir nggak hadir sang guru, kalau guru sudah mandatkan kepada guru yang lain, maka itu sama, yaduhu. Tangan si guru ini, tangan guru ini. Lisan dia, ya lisan guru itu sama. Huwa. Karena al-mutahabuna fillah hum wahid. Orang yang saling cinta kepada Allah, egonya habis. Ego sudah habis. Maka yang dikalamkan di sini sama yang dikalamkan di situ. Ya. Jadi jangan lagi pilih-pilih kalau sudah guru kita berwasiat ya. Faqad rawa Ahmadu wa Tabarani wa ghairuhuma. Imam Ahmad, Imam Tabrani telah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mentalkin ashabahu jama'atan wa furada. Ada yang umum, ada yang furada, ada yang sendiri-sendiri. Nah, kemarin dapat furada, dapat jamaah, dapat sendiri-sendiri. Ya. Berkumpul begini walaupun jamaah, tapi ini jamaahnya furada. Kalau jamaah maksudnya ini lagi khutbah, lagi ceramah. Waktu kita kayak di Kiram Park di Kalimantan Selatan, itu pun ribuan orang, itu namanya jamaah. Kalau ini namanya sudah furada. Ini sudah khusus. Ya. Ya, haji furoda katanya. Ternyata istilah haji furoda ini dari ahli tasawuf. Selamat bid'ah ente ya. Wa amma talkinuhum jama'atan faqad qala Shaddad bin Aus ya. Adapun talqin berjamaah diriwayatkan oleh sahabat Shaddad bin Aus. Kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya, hal fikum gharib? Apakah kamu ada yang gharib? Gharib itu asing. Menurut ahli hadis, asing itu ahlul kitab. Menurut ahli thariqah, gharib man laisa bi ahlin, yang belum ya, intisab, yang belum ahli. Qultu la, lalu Shaddad mewakili jawaban mereka, tidak wahai baginda. Ya. Nah, ini jamaah tapi jamaah furoda ini ya. Fa umira bi ghalqil bab, diperintah menutup pintu. Ini dalil kenapa kita kalau zikir tawajuh kan jamaah itu pintunya dikunci, ditutup. Why? Ini dalilnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Itu bukan karena thariqat horor, bukan ya. Wa qala irfa'u aydiyakum. Ini pernah dulu kita praktekkan sesekali. Angkatlah tanganmu. Ya. Wa qulu, lalu bacalah la ilaha illallah. Nah, itu salah satu metode talqin. Ada orang yang kalau diangkat belum connect, maka ditaruh di dada. Itu sama. Angkatlah tangan, ditaruh di dada. Huwa.
Ya. Summa qal, lalu beliau di akhir setelah baca la ilaha illallah 3 kali diikuti para sahabat, beliau mengatakan alhamdulillah. Allahumma innaka ba'astani bihadhihi al-kalimah wa artamartani biha wa wa'adtani 'alaiha al-jannah wa innaka la tukhliful mi'ad. Kenapa kita enggak baca begini? Karena ini kalimat kenabian. Allahumma innaka ba'astani, ya Allah engkau telah mengutusku. Maka kita enggak baca begini. Maka setelah baca la ilaha illallah, kita bacanya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatul haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu. Insyaallah taala minal, sesuai dengan isi doa ini. Ya, dengan inilah ba'astani bihadzal kalimah, itu kalimatul haq. Kalimatul haqqi 'alaiha nahya, amartani biha, engkau perintahkan aku hidup dan matiku dengannya. 'Alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha wa wa'adtani 'alaiha al-jannah wa biha nub'atsu, dibangkitkan. Ya. Terus ujungnya apa? Masya Allah ta'ala minal aminin. Thumma qala, kalau Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi ditalkin Sayyidina Al-Khadir alaihissalam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Itu boleh dipakai Bu ya. Ya, silakan diamalkan. Dijamak aja ya. Itu bagian dari Khidiriyah. Adapun talqin furada, diriwayatkan bukan oleh para ahli hadis. Diriwayatkan oleh ahli riwayat tarekat. Dia muhaddis, tapi ini bukan riwayat ahli hadis. Ini riwayat ahli silsilah tarekah. Ya, farawa Yusuf al-Qawrani, maka diriwayatkan oleh Yusuf al-Qawrani atau Ibrahim al-Qawrani wa ghairuhu bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Dulu mana Kohar pernah saya minta mengkopi dulu, masih ingat kitabnya Qawrani mengenai zikir jahar. Di situ ada riwayat. Itu Ibrahim al-Qawrani. Masih ingat nggak? Ya. Lupa. Sengaja Kohar yang kita minta, padahal kitab itu kita udah punya. Biar dia baca dulu maksudnya. Dengan sanad yang sahih menurut ahli tariqah, bukan menurut ahli hadis. Maka antum kalau lihat di Musalsal bitalqin yang ditulis oleh para ahli hadis, Musalsal talqin zikir, apa kata Imam Sakhawi? Ini riwayat tidak sahih menurut ahli hadis. Tapi kenapa Syekh Yasin masih sebutkan sanadnya sampai lebih dari 5 jalur? Karena Syekh Yasin Al-Fadani sangat faham ini tidak sahih menurut ahli riwayah, riwayatul muhaddisin, tapi sahih menurut ahli sanad tariqah. Jadi kalau muhaddis itu seorang periwayat, guru, mesti dia itu ya mahwa sahih ma rawahu mattasala sanu, yang nyambung sanad, terus orangnya mesti adalah terjaga muru'ahnya, dhabit, dia dhabit. Maka bagi ahli hadis, sosok guru itu mesti adalah dan dhabit. Adalah itu dia tidak rusak isu keagamaan tentang dia, hari-hari dia. Jadi dia orang soleh di kampungnya pakai apa? Pakai kopiah, dia pakai kopiah gitu. Ya. Jadi kalau kayak saya yang suka pakai baju kaos itu nggak masuk tuh ya. Yang jarang pakai kopiah itu nggak masuk tuh. Kalau versi ahli hadis itu nggak masuk. Ya, untung kita nggak hidup di zaman mereka ya kan. Kalau versi ahli thariqah yang disebut syekh thiqah, syekh yang thiqah terpercaya menurut ahli thariqah, itu yang wasil mujaz. Wasil mujaz, dapat ijazah, ma'zun, dapat izin daripada gurunya. Wasil tapi nggak dapat ijazah, maka dia
ahlut tadlis. Dia berbohong. Ya. Lalu bagaimana dengan ghair wasil tapi dapat ijazah? Dia belum usul tapi dapat ijazah. Itu kan menurut antum belum usul. Menurut guru dia sudah. Ya. Paham? Kan banyak laporan ke kita, kok Syanu diangkat, kan dia belum. Ya. Masa guru ngangkat? Kita jawaban sederhana. Kamu lebih tinggi dari guru dia. Apa kamu lebih paham daripada sang guru? Ya, nanti mungkin barangkali di antara antum ada yang tidak diangkat. Bersyukur, alhamdulillah nggak dapat beban gitu. Emang jadi guru itu enak. Bayangin coba tanya ibu-ibu itu, nyusuin anak tiap hari. Asik tapi beban. Asik karena ada kasih sayang, tapi lelah, capeknya bukan main. Capeknya bukan main. Capek, Bu ya? Kayak pernah aja. Lo kita nyaksin tiap hari, tiap malam soalnya. Jadi buka klinik kita, klinik pijat berijazah. Berijazah Toriko. Sedih kita ngelihat ya, pasangan kita kecapean. Baru mau tidur, anaknya bangun. Belum lagi anak yang berikut rewel, ya. Belum lagi bapaknya anak rewel. Pengalaman syarif. Awak cek. Maka Imam Al-Qurani dan selain beliau meriwayatkan dengan sanad yang sahih. Nah, sanad ini persis sama seperti yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf ya di dalam kitab Tanbihul Masyi. Beliau menyebutkan dua sanad, sanad Syatariyah murni lalu sanad Qadiriyah Khalwatiyah ya. Dari Sayyidina Ali bahwa beliau memohon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala dullani ala aqrabi turuqi ila Allah wa ashaliha ala ibadi. Wahai baginda, ajarkan aku jalan terdekat kepada Allah dan yang paling mudah. Sayyidina Ali ini ya. Udah paling dekat, paling mudah. Nah, itu ilmu Sayyidina Ali. Apa ilmu Sayyidina Ali? Tidak memperumit, mempercepat jalan, tapi tidak membebani. Itu ilmu Sayyidina Ali. Lain dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar boleh nikah dengan ahli kitab, dia larang sama dia. Sayyidina Umar ya. Kenapa? Sayyidina Umar ini boleh disebut bapak Saduz Zari'ah, bapak preventif. Ya. Kalau ada satu yang boleh berpotensi tidak boleh, cut langsung. Sayyidina Ali nggak begitu. Maka Sayyidina Umar ketika ketemu Hajar Aswad, dia khawatir orang syirik. Beliau zahirkan di hadapan makhluk, batu. Batu ngomong ke batu. Kalau bukanlah karena kekasihku Rasulullah mencium engkau, aku tidak akan cium engkau. Batu doang. Kira-kira gitu. Innaka la tanfa' wa la tadur. Kamu itu tidak berefek apa-apa. Tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Sayyidina Umar lewat. Ternyata lapor orang ke Sayyidina Ali. Ya Ali, qala Umar kaza wa kaza. Wahai Ali, Umar berkata begini. Berdirilah Sayyidina Ali di situ. Ya Hajar Aswad, wahai batu hitam, innaka tanfa' wa tadur. Engkau justru bermanfaat dan memberi mudarat. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, ya, Al-Hajar Al-Aswad yaminullah fil ard. Hajar Aswad adalah tangan kanannya Allah di alam, di bumi. Beda makom antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Jalaliyah, Sayyidina Ali Jamaliyah. Ya, saling melengkapi. Tapi thariqah selalu jalur Sayyidina Ali. Hanya 1-2 thariqah jalur Sayyidina Umar.
dan itu tidak masyhur. Ya. Maka semua thariqah yang bukan dari Sayyidina Ali maqtu', pasti terputus, kecuali idza dumma bihi wa quyida bihi, kecuali dia nanti terikat di tengah jalan, seperti thariqah Naqsyabandiyah yang di tengah terhubung kepada Sayyidina Ja'far Shadiq, ya. Lalu apa kata Sayyidina Ali? Lebih dari itu wahai Rasulullah, afdaliha 'ala Allah indallah. Yang ini paling keren di sisi Allah, bukan di sisi saya, bukan di sisi makhluk. Faqala alaihi salatu wassalam, yang paling afdal ma qultu ana wan nabiyyun min qabl la ilaha illallah. Yang paling afdal la ilaha illallah. Kalau ditimbang dengan satu kalimah dengan 7 langit dan bumi, lebih berat kalimah. Sayyidina Ali tahu kalam ini juga Allah kalamkan kepada Sayyidina Musa. Berarti ma'rifat Sayyidina Ali ingin melebihi ma'rifat Sayyidina Musa, meskipun imannya Sayyidina Ali tidak pernah melewati iman Sayyidina Musa. Maka ma'rifat boleh lebih, walaupun iman kita tidak boleh sampai. Setinggi-tingginya ma'rifat Sayyidina Ali, maka dia wali bukan nabi. Oke? Lalu kata Sayyidina Ali, wahai Rasulullah, kalimat sebelumnya ada, tidak terjadi kiamat sampai tidak ada yang baca kalimah Allah, Allah yang tadi dibaca Bu Yasmi. Ya. Lalu Sayyidina Ali nanya, ya Rasulullah, bagaimanakah cara membaca kalimah Allah, Allah itu yang bikin bumi tidak kiamat? Apa setel di YouTube Allah, Allah 24 jam? Nih aneh mau nanya amantum, kita setel di YouTube Allah, Allah 24 jam, tapi nggak ada yang baca, kiamat jadi nggak? Kiro-kiro. Maka Sayyidina Ali bertanya, kaifa azkur, bagaimana hamba menyebutnya wahai baginda? Bagaimana kaifiatnya wahai baginda? Inilah sunnah minta belajar thariqah. Ya. Lalu baginda Rasulullah SAW menjawab, ghammid ainaik, pejamkan dua matamu. Ada dalilnya. Ya. Wasma' anni 3 marrat, dengarkan 3 kali. Summa kul anta 3 marrat, ikuti 3 kali. Wa ana asma'. Faqala la ilaha illallah, lalu Nabi baca la ilaha 3 kali, dan di riwayat lain baca Allah, Allah 3 kali. Ya, disinilah antara fuqaha, ahli fikih, ahli hadis kadang beda pendapat dengan ahli thariqah. Di fikih Hanafi dan Syafi'i, di Syafi'i solat pejam mata makruh nggak ya? Makruh. Yang berkalam Imam Syafi'i atau Syafi'iyah? Enam, al-qail al-Syafi'iyah oleh Imam Syafi'i. Yang berkalam pengikut Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i. Di Hanafi juga sama. Solat pejam mata, zikir pejam mata, itu makruh. Tapi berdasarkan riwayat ini, memejamkan mata, guru pejam mata, kita tirukan mejam mata, itu disebut musalsal. Menirukan halnya guru. Jadi apa beda mutasil dengan musalsal? Bukan, udah mursal, bukan. Kalau mutasil, guru kita ilmunya bersambung dari gurunya sampai ke Rasulullah. Itu namanya mutasil, bersambung, terhubung. Kalau musalsal, amalan kita persis menirukan halnya guru. Namanya musalsal. Wa akmalul musalsal fid dunya sinfan. Ahlul Quran wa ahlul zikr. Ya, nggak ada di kitab ya. Yang sempurna musalsal di dunia
itu cuma dua, ahli Quran dan ahli zikir. Ahli Quran, hatta cara baca baca fa, bagaimana cara makharijul huruf, keluar huruf, rongga-rongga mulutnya kayak gimana, keluar huruf dari tenggorokan kerongkongannya gimana, semuanya menirukan Rasulullah SAW melalui gurunya. Tapi ahli Quran menirukan makharijul huruf yang zahir, sedangkan ahli zikir menirukan makharijul huruf yang batin. Ya, maka ahlul zikr hum ahlul Quran wa ahlul Quran hum ahlul zikr. Jadi tidak salah kalau Quran menyebut inna nahnu nazzalna dzikra. Quran disebut zikir. Lafaz Allah itu diambil dari Quran apa dari Weda? Apa dari Injil? Dari Quran. Maka zikir Allah, Allah, Allah. Kalau ngikutin perjanjian lama kan El, Elohim, Elohim, Yahweh, Yahweh. Kan nggak begitu kalau ngikutin kitab terdahulu. Karena kita syariatnya bukan ke Nabi terdahulu, kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita menggunakan lafaz Allah. Oleh karenanya, walaupun dalam ilmu huruf dan adat ada teknik menyebut nama Allah dalam bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, bahkan bahasa Jawa, Gusti, Pangeran. Tapi yang yusabu, yang dapat faedah secara zahir batin, lebih kuat yang dengannya Rasulullah SAW datang. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyan. Jadi mengqur'anannya Arabiyan, bukan Aramiyan, bukan Ibriyan. Ya. Taib. Sedikit lagi. Adapun nisbat batiniyah fi talqinil adhkar qalbiyah, dalam zikir qalbu, fazalika bi isbat min ghairi nafyin, yaitu isbat tanpa nafi. La ilaha nafi. Apa arti nafi? Mentiadakan, meniadakan. Illallah mengisbat. Kalau talqin batin, talqin khafi, tidak ada lagi nafi, yang ada cuma isbat. Kalau tidak ada nafi, maka tidak perlu baca la ilaha illa, langsung Allah. Kalau kurang kencang, dimulai dari illallah, 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 boleh. Enggak juga mantap dikasih titik-titik, namanya lam ma'kusah. Seakan dia lam tapi terbalik. Ya, seakan. Enggak mesti juga, kan ada juga yang cuma satu garis-garis. Ya, suka-suka gurunya. Maka jalan titik zikir itu bukanlah sesuatu yang hatmiyun qat'i, dia tidak baku. Dia boleh berubah per masa, per zaman. Ya, yang enggak boleh berubah nama Allahnya. Ya, nama Allahnya tidak boleh berubah. Talqin nama Allahnya sama. Di Quran ada ayat Qul Allah summa dharhum. Ini kalau dibaca terpisah. Kalau dibaca versi Quran, Ali Qulillah summa dharhum. Tapi kalau dipisah, Qul, bacalah, katakanlah Allah. Lalu bukan pakai fa, summa, kemudian.